Halo teman-teman semua, kita jumpa lagi dalam konten Senandika, monolog rasa dari Senandung Irma dan kisah di baliknya. Udah dengerin belum episode intronya? Semoga teman-teman sudah tahu ya bahwa saya memang bukan penyanyi, tapi ada begitu banyak hal yang saya jalani dalam hidup saya, bahkan momen-momen yang unik sehingga membuat saya berusaha untuk menciptakan lagu. Dan kalau teman-teman mau tahu lagu-lagunya seperti apa ya, dengerin aja kontennya Podcast Tanpa Podium di Senandung Podcast Tanpa Podium. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan apa yang menjadi monolog rasa dalam lagu Only You. Lagu Only You udah pada denger belum? Lagu Only You ini pertama kali ditayangkan di YouTube Podcast Tanpa Podium pada bulan Januari. Nah, kalau teman-teman belum lihat ya, monggo silakan mampir ke YouTube-nya Podcast Tanpa Podium, cari lagu Only You yang dibuat dan diciptakan oleh Irma Sasikil juga tim Podcast Tanpa Podium. Nah, ini menarik sekali teman-teman kalau teman-teman mau tahu apa sih kisah di balik lagu itu. Yang pastinya dari konten Senandung Podcast Tanpa Podium teman-teman sudah menemukan apa maksud dari lagu itu. Sebenarnya lagu itu memang dimulai dari patah hati ya. Siapa sih yang gak pernah patah hati? Dan kalau yang namanya patah hati itu teman-teman, kadang-kadang kita merasa bahwa dunia sudah berakhir katanya ya. Kita kemudian merasa bahwa seolah-olah ketika kita patah hati, maka berakhir sudah perjalanan cinta kita. Dan apa sih yang biasanya membuat orang merasa pilu, merasa sedih ketika dia patah hati? Dalam pengalaman saya, yaitu ketika mulai berkecamuk pertanyaan demi pertanyaan yang menguasai pikiran dan hati saya. Untuk kemudian bertanya, kalau sudah seperti ini, maka kemudian saya bisa mencintai lagi. Apakah kemudian saya juga bisa dicintai orang? Ya, begitu ya. Teman-teman, yang namanya patah hati itu ya banyak kali dia selalu membuat kita berada pada situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan, bahkan cenderung melemahkan diri kita, sehingga sulit untuk kita bisa mencerna dengan cepat dan juga sulit bagi kita untuk bangkit. Dan terkadang masa kritis dari patah hati itu adalah ketika kita di dalam kebimbangan, di dalam kebingungan terhadap pikiran, salah saya apa ya? Kurangnya saya di mana? Dan itu bisa saja merasuki kehidupan kita dan kemudian membuat kita merasa ilfil terhadap cinta itu sendiri. Atau mungkin kita tidak bisa lagi membuka diri untuk orang-orang yang bisa saja datang dengan cinta yang tulus untuk kemudian menjadi bagian dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang kemudian dialami dalam seluruh perjalanan hidup orang-orang yang tentunya patah hati, baik itu saya maupun teman-teman semua. Dan ketika saya mendapatkan cinta, ya sebagaimana lagu itu saya tujukan kepada suami saya ya. Waktu itu lagu itu diciptakan menjelang saya mau menikah dengan suami saya, dengan Rinaldi Siahaya. Entah kenapa teman-teman bahwa kemudian kata demi kata terangkai begitu ya. Dan kemudian juga nada-nadanya masuk begitu saja sehingga menjadikan lagu Only You. Yang kalau teman-teman dengar, di situ liriknya bicara tentang day by day I'm asking myself, tadi sudah saya ceritakan, apakah saya bisa mencintai orang lain lagi. Tapi dalam perjalanan waktu itu bukan waktu yang singkat ya teman-teman, karena prosesnya itu jatuh bangun. Prosesnya itu tidak mudah, sempat minder, sempat tidak tahu sebenarnya seperti apa kehidupan cintanya Irma di waktu ke depan gitu ya. Tapi ya itu, berjalannya waktu
segala sesuatu berjalan, saya hanya bisa melakukan apa yang bisa saya lakukan waktu itu dalam masa proses menjalani masa vikariat gitu ya. Dan di situ Tuhan pertemukan dengan suami saya, dan dalam proses itu pun kami harus berhadapan dengan begitu banyak pergumulan dan begitu banyak perjuangan ya, berjuang untuk menjalani hubungan jarak jauh, berusaha untuk menjalani hubungan dengan orang yang gimana ya teman-teman, kalau mau lihat suami saya sekarang itu sebenarnya jauh dari tipe saya ya, tapi ya ngeklik aja begitu. Dan kemudian dalam proses perjumpaan, dalam proses memahami, dan tentunya bukan hanya pada saat mau menjelang menikah, tapi sampai dengan saat ini, saya cuma merasa waktu itu dia adalah orang yang membuat saya berani untuk membuka diri, membuat saya berani untuk kemudian bisa mencintai orang lain lagi. Dan setidaknya dalam relasi saya dengan suami pada saat itu, saya yang tadinya patah hati, kemudian saya merasakan, oh gini ya yang namanya diperjuangkan. Ya gak sih teman-teman? Ini apalagi yang cewek-cewek. Cewek-cewek tuh paling seneng kalau mereka itu diperjuangkan sama kekasih-kekasihnya. Termasuk saya. Apalagi kalau memang ketika seseorang itu patah hatinya tuh kayaknya begitu aja, gampang aja gitu ya. Apalagi kalau teman-teman mungkin ada yang pacarannya lama, terus kemudian ketika itu dalam sekejap putus, tiba-tiba mantannya langsung dapat penggantinya. Itu kok rasanya, hello, berapa tahun ini maksudnya apa ya gitu. Ya itu tadi, pada akhirnya kita diperjumpakan dengan seseorang yang gak pernah kita duga, seseorang yang gak pernah kita bayangkan. Tapi ketika kita diperjuangkan, itu menjadi sesuatu yang berbeda ya. Diperjuangkan, apalagi dalam perjuangan itu juga ada penerimaan yang luar biasa.